Apa kabar rekan baca semuanya? Kembali bertemu di Amos Channel dan tentu saja dibaca buku buatmu. Episode yang lalu kita sudah menemukan banyak sekali rahasia menuju hidup bahagia. Dan rahasia terakhir yang kita baca adalah tentang cinta. Episode kali ini saya akan bacakan untuk Anda semuanya masih dari buku 12 Rahasia Kecil Menuju Hidup Bahagia. Dan kita akan baca bersama-sama satu rahasia kali ini yang berjudul tentang empati. Kisahnya adalah sebagai berikut dengan judul Obat Bagi Yang Kesepian. Ann Landers menuliskan seperti ini. Kehangatan, keramahan, dan persahabatan adalah sesuatu yang paling didambakan di dunia. Orang yang dapat menyediakan semua itu tidak akan pernah merasa kesepian. Kebenaran yang tidak menguntungkan dalam komentar Lily Tomlin di halaman sebelah pertama kali muncul dalam bulan Oktober 1993 ketika jaringan televisi besar meliput sebuah cerita dari Worcester, Massachusetts. Polisi menemukan seorang perempuan meninggal di lantai dapurnya. Adele Gabori meninggal karena sebab-sebab yang alami pada usia 73 tahun. 4 tahun sebelum ia ditemukan. Tidak seorang pun merasa kehilangan dia. Bagaimana ini dapat terjadi? Bagaimana mungkin seorang anak manusia sampai tidak ada yang mencarinya selama 4 tahun? Menurut Associated Press, beberapa tetangga telah memberitahu pihak berwenang bertahun-tahun sebelumnya ketika mereka melihat tumpukan surat dan koran yang tidak biasa di depan pintu dan pekarangan yang tidak terurus. Ketika polisi menghubungi saudara laki-laki Miss Gaboni, orang ini mengatakan bahwa saudarinya itu telah dirawat di sebuah panti jompo. Polisi meminta kepada jawatan pos untuk berhenti mengirimkan surat ke situ. Beberapa tetangga dengan sukarela membersihkan halaman dan meminta Dinas Pekerjaan Umum menutup penyaluran air bersih ke situ ketika ada sebuah pipanya yang pecah karena beku dan airnya mengalir lewat bawah pintu. Namun tidak seorang pun curiga bahwa tubuh Miss Gabori yang sudah tidak bernyawa sebetulnya sedang terkapar di dalam rumah. Seorang teman lamanya berkomentar, ia tidak ingin siapapun menjenguknya, katanya ia merasa terganggu. Barangkali permintaannya terwujud, tetapi akibatnya menyedihkan sekali. Menurut laporan surat kabar, Adele telah tinggal di rumahnya sendiri di sebuah lingkungan kelas menengah itu selama 40 tahun. Tetapi tidak seorang pun tetangganya mengenalnya dengan baik. Hati saya terenyuh sekali, kata seorang tetangga. Tetapi tidak ada yang dapat disalahkan jika ia melihat Anda di luar sini, ia tidak pernah menyapa Anda. Saya terpaksa percaya bahwa Adele Gabori hidup dalam sebuah dunia yang sepi. Ia dikelilingi banyak orang, tetapi tetap sendirian. Walaupun ia boleh dipersalahkan karena tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, jelas bahwa di antara para tetangga pun hanya sedikit yang memberinya perhatian. Skenario yang menyedihkan ini mengingatkan kita bahwa memberi dan menerima adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling bekerja sama membentuk hukum-hukum alam yang mengatur hubungan-hubungan kita. Yang kita berikan kepada orang lain akan kita dapatkan kembali. Yang kita kirimkan akan kembali lagi kepada kita. Yang kita tanam, kelak akan memberikan hasilnya kepada kita. Dengan kata lain, apabila Anda mengulurkan tangan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kebutuhan Anda akan terpenuhi dengan sendirinya. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari pengalaman Adele Gabori. Bagaimana andai kata Adele dan para tetangganya mau memahami dan menjalani hidup sesuai dengan hukum alam, tersenyum, bersikap ramah, menawarkan bantuan, melakukan perbuatan baik, bermurah hati, bersikap manis, berperilaku sopan, saling mengasihi, dan banyak lagi sikap dan perilaku lain yang akan mengundang tanggapan serupa. Akan tetapi, kita harus bersedia berbagi semua tadi agar dapat ikut menerima. Hidup yang kesepian dan ajal yang tidak ketahuan sesungguhnya tidak perlu terjadi. Bersikaplah sabar dan tekun dalam mencari kesempatan-kesempatan
untuk dengan tulus menyediakan diri menolong orang lain memenuhi kebutuhan mereka. Jangan ragu-ragu. Perbuatan baik tidak usah terburu-buru, kata Ralph Waldo Emerson. Karena kita juga tidak pernah tahu kapan itu akan terlambat. Cerita ini ditutup dari kata bijak Bunda Teresa. Kemiskinan yang paling menyedihkan adalah kesepian dan rasa tidak diinginkan. Rekan baca semuanya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwa ada 4 orang bersaudara dalam satu rumah yang meninggal tanpa ketahuan dan diberitakan bahwa mereka meninggal dalam keadaan kelaparan. Sungguh menyedihkan. Mungkin tidak akan terjadi sampai seperti ini jika kita bisa melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Menanyakan kabar, menyapa, memberikan senyuman. Bahkan kalau kita mampu dan ada berkat, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara di sekitar kita, lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, atau siapa saja yang Tuhan menggerakkan hati Anda untuk kita bisa berbagi. Terima kasih. Salah satu rahasia yang sudah kita dapatkan kali ini, pembacaan kita kali ini tentang empati. Selamat berempati kepada setiap orang yang Anda temui. Sampai bertemu kembali di pembacaan yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen. Terima kasih.